Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta Jawa Pos Radar Madura. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Radar Madura TV. Sejak beberapa pekan terakhir, pemerintah menerapkan kebijakan penyekatan di akses jalur Suramadu. Penyekatan ini lantaran kasus COVID-19 di Bangkalan melonjak begitu tinggi. Bahkan hasil penelitian dari beberapa akademisi diindikasikan ada varian baru di Madura. Nah, ini barangkali menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penyekatan itu. Tetapi rupanya penyekatan ini berdampak terhadap ekonomi pariwisata di Madura. Bahkan beberapa waktu terakhir viral di beberapa media sosial bahwa ada protes dari Asosiasi Pariwisata Madura terkait penyekatan itu. Kali ini saya mendatangkan langsung Ketua Asosiasi Pariwisata Madura atau ASPRIM untuk berbincang langsung apa sih sebenarnya yang menjadi keberatan dan kemudian yang menjadi keinginan dari para pelaku wisata itu apa gitu. Hadir di sini bersama saya Mas Vicky Faisal. Assalamualaikum Mas Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catatan Radar Madura, Mas Vicky ini Ketua Asosiasi Pariwisata Madura. Bahkan beliau yang sangat gencar sekali menyampaikan protes terhadap kebijakan penyekatan itu. Mas Vicky, yang menjadi protes dari teman-teman ASPRIM dan pelaku pariwisata itu apa sebenarnya? Yang menjadi protes dari kami, Mas Franky, sebenarnya dampak dari penyekatan di jembatan Suramadu itu sendiri. Dampaknya itu kalau menurut kami sangat fatal, khususnya terhadap ekonomi pariwisata seperti itu. Kita bayangkan sebelum adanya penyekatan, alhamdulillah teman-teman pelaku usaha pariwisata Madura yang tergabung di ASPRIM, baik itu teman-teman dari restoran, dari transportasi dan yang lainnya, sudah kami perintahkan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya penerapan prokes yang sangat ketat dari teman-teman pelaku usaha pariwisata yang ada di sana, khususnya yang ada di Kabupaten Bangkalan, sudah mulai berdatangan tamu untuk berkunjung ke Madura. Bahkan untuk paket satu hari hanya one day trip, satu hari keliling di Kabupaten Bangkalan, bahkan ada yang sampai di Sampang, makannya nanti di Bangkalan seperti itu. Alhamdulillah sudah mulai ada. Sudah mulai akan tetapi setelah adanya penyekatan ini, omset teman-teman itu menurun drastis, Mas Franky. Sekitar kalau laporan dari teman-teman dari Bangkalan kemarin, sekitar 90% omset mereka menurun dari adanya penyekatan, dikarenakan masyarakat atau tamu-tamu yang sudah booking, sudah mau ke Madura itu konfirmasi mereka ke biro perjalanan yang ada di Madura, ke teman-teman restoran yang ada di sana seperti itu. Mereka takut yang mau ke Madura. Takutnya nanti ketika mau masuk ke Madura gampang, ketika mau keluar dari Madura takutnya membawa virus. Mereka di swab di sana seperti itu. Mereka yang mereka pikirkan ya itu seperti itu. Artinya takut masuk ke Madura tetapi tidak bisa keluar. Ya, keluar dari Madura, takutnya nanti di karantina. Di akses Suramadu, di swab, kemudian ketika positif harus isolasi. Iya, isolasi di rumah sakit yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi benar Catatan Radar Madura, sejak COVID-19 ini mencuat 1 tahun ya, sekitar 1 tahun ini 2020 bulan Maret. Memang ekonomi khususnya di bidang kepariwisataan sangat anjlok sekali. Karena pariwisata tutup, terus kemudian hotel-hotel juga tidak ada tamu, restoran juga berdampak. Nah, beberapa waktu lalu ini sudah mulai menggeliat. Iya, sudah mulai hidup kembali, tetapi adanya penyekatan ini kemudian anjlok kembali. Anjlok kembali, Mas. Mas Vicky, apa yang diharapkan oleh teman-teman pelaku pariwisata? Iya, harapannya dari kami tidak banyak. Mungkin yang pertama itu kita minta kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Kabupaten Bangkalan, yang mana notabene-nya pemangku kebijakan itu ada di jembatan Suramadu lah, anggap juru kuncinya Suramadu seperti itu. Mungkin yang pertama lakukan tes swab antigen di sisi Madura saja. Mungkin kalau mau lebih fokus, kan yang terdampak itu 3 kecamatan. Kecamatan Kota Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, sama Kecamatan Kelampis.
saya dengar kabar kemarin katanya merembet ke Kecamatan Geger sama Kecamatan 10. Mungkin fokus di kecamatan-kecamatan itu saja. Kita lihat kaidah PPKM Mikro saja, Mas Franky. Jadi kalau PPKM Mikro itu kan tidak lockdown total seperti itu. Daerah-daerah yang mungkin ada indikasi wabah COVID di sana sangat besar, mungkin fokusnya di sana aja. Tidak usah di lockdown. Jadi dampaknya dari ketiga wilayah di ketiga kecamatan di Kabupaten Bangkalan gara-gara zona merah, itu dampaknya Semadura kita ikut merah semuanya. Jadi kita merasakan dampak yang sangat secara dampak ekonomi. Bukan hanya teman-teman yang ada di Bangkalan, tapi Semadura. Laporan dari teman-teman Kabupaten Sumeneb, Asprim dari wilayah Sumeneb, dari Pamekasan, dari Sampang, mereka sangat terdampak. Terutama teman-teman pelaku transportasi yang mau bawa tamu dari Madura ke luar Madura seperti itu. Saya lihat kemarin salah satu status dari teman saya itu, ya tamunya banyak yang batalkan itu bookingnya seperti itu. Kasihan. Ternyata memang tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah melakukan segala macam kebijakan itu untuk melindungi masyarakatnya. Tetapi barangkali yang diharapkan oleh Asprim ini tidak seperti yang saat sekarang diterapkan. Tetapi ada mekanisme yang bisa mempersempit luasan atau cakupan PPKM itu, tetapi tidak kemudian merembet ke seluruh wilayah di Madura. Juga gini Mas Franky, kalau boleh saya sarankan, kalau misalnya tidak usah swab antigen, kan yang menjadi ketakutan dari masyarakat Madura itu mereka yang mau melintas jembatan Suramadu takut di swab antigen, soalnya diuker katanya hidungnya itu. Ya jadi kan ada sekarang tes COVID yang Ginos, Ginos itu Mas, tes COVID yang notabene murah, kemudian tidak terlalu sulit untuk melakukan tes itu, ya pakai tes Ginos saja. Dan tidak memberikan efek ketakutan. Tidak memberikan efek ketakutan. Mereka itu efeknya sangat ketakutan Mas. Seakan-akan ketakutan mereka itu jangan ke Madura. Kalau ke Madura mereka itu nanti pulangnya bawa virus seperti itu, virus corona. Dan katanya yang saya dengar itu sekarang yang ada di Madura itu COVID varian terbaru, ada COVID yang dari India yang dari mana gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya saya yakin masyarakat Madura itu kan sangat nilai religinya itu sangat tinggi. Mungkin dengan banyaknya para ulama, para tokoh yang tiap hari di pondok-pondok pesantrennya, tiap hari tiap malam melakukan istighosah, mudah-mudahan Madura tetap aman. Saya kira insya Allah tidak lama lagi, mudah-mudahan Madura insya Allah akan bebas dari COVID seperti itu. Tapi kalau mengaca pada yang disampaikan Mas Vicky tadi, bahwa ketakutan itu sebenarnya bukan hanya takut pada virusnya, tetapi takut dites gitu. Takut dites karena harus melalui antigen dan segala macam. Nah, apakah sejauh ini pemerintah ini ngajak ngomong lah ke teman-teman Asprim? Kalau selama ini pemerintah masih belum, makanya kami langsung press release kemarin, kami langsung buat press release dengan teman-teman media yang ada di Madura. Ya mudah-mudahan didengarlah oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, oleh Bapak Kepala Wali Kota Surabaya, oleh 4 bupati yang ada di Madura. Mudah-mudahan didengar keluhan kami seperti itu. Karena untuk memajukan pariwisata yang ada di Madura itu, Mas Franky, tidak hanya Asprim yang harus yang harus jalan seperti itu. Kita juga butuh dukungan dari pemerintah. Mungkin dukungan dalam hal ini karena pandemi COVID, ayolah kita bicarakan bagaimana caranya nanti kalau misalnya pas ada COVID sekarang, dampak yang dirasakan oleh teman-teman secara ekonomi itu apa. Ajak teman-teman Asprim bicara. Mungkin kalau teman-teman Asprim diajak bicara, diminta solusi bagaimana caranya, nanti insya Allah saya kira kita akan menemukan solusi yang terbaik seperti itu. Berbicara solusi, ini kan tentu Asprim tidak sekedar menyampaikan protes, tentu sudah menyiapkan draft solusi kan seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, Mas Vicky, dalam kondisi Bangkalan yang beberapa kecamatan merah, terus kemudian peningkatannya juga cukup tinggi dan ada varian-varian baru. Betul. Katanya apakah ada solusi dari Asprim wisata tetap jalan tapi dipastikan tidak ada klaster baru di sana?
Apa yang solusi yang paling konkret yang kami tawarkan kepada pemerintah dan kepada masyarakat adalah masyarakat kami himbau untuk mematuhi protokol kesehatan yang sosialisasikan oleh pemerintah. Dan masyarakat 5M atau 3M atau yang lainnya. Dan saya harap kepada masyarakat Madura harus juga bisa memberikan kesan yang baik, Mas Franky, kepada wisatawan yang berkunjung ke Madura. Kalau sudah kesan yang baik yang diberikan oleh masyarakat Madura kepada wisatawan, insya Allah wisatawan itu tidak segan untuk berkunjung ke Madura beberapa kali seperti itu. Dan bisa jadi mereka akan mengajak orang-orang yang lainnya untuk berkunjung ke Madura apabila masyarakat Madura itu ramah. Jadi yang pertama harus dimulai dari masyarakat Madura itu sendiri. Masyarakat Madura harus wajib hukumnya mematuhi protokol kesehatan. Harus pakai masker, rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak. Ya, sudah kita sosialisasikan di beberapa objek wisata, di beberapa rumah makan, bahkan kepada teman-teman Asprim yang ada di 4 kabupaten. Alhamdulillah teman-teman sudah menerapkan seperti itu, sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Meskipun kemarin teman-teman sudah mulai buka, meskipun hanya 50% saja kunjungan yang diterima oleh teman-teman. Kuotanya. Tapi itu cukup membantu dalam peningkatan ekonomi yang berarti dalam satu tahun ini betul-betul tidak beroperasi. Iya, betul. Kemudian yang selanjutnya saya minta kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepada pemerintah Kota Surabaya, ayo kita bersama-sama menciptakan kesan yang baik juga. Saya minta tolong kesan Madura yang selama ini masyarakat itu ketakutan untuk berkunjung ke Madura, saya minta tolong kesannya itu bagaimana caranya kesannya itu bisa baik lagi, bisa bagus lagi seperti itu. Atau mungkin karena ini kalau flashback ke belakang beberapa waktu lalu penyekatan di sisi Surabaya, kemudian terjadi antrian panjang sekali sampai sisi Madura. Nah, apakah ini juga berdampak pada ketakutan itu? Kalau menurut saya sangat berdampak, Mas. Orang-orang kan pada lihat di media sosial. Bahkan kemarin saya itu hari Sabtu mau berangkat ke Jember, saya kena swab antigen di Suramadu jam 1:30. Bahkan ada yang satu kendaraan dengan saya karena waktu itu saya ikut bus angkutan umum, ikut bus. Yang satu kendaraan dengan saya masyarakat orang Belega, kalau nggak salah orang Belega itu positif COVID. Dinyatakan positif. Akhirnya satu bus diturunkan di swab, alhamdulillah hanya satu yang positif. Busnya langsung dites, disemprot disinfektan, kemudian kita bisa melanjutkan perjalanan kembali. Pulangnya Mas Franky malam Senin kemarin, Minggu malam Senin, karena katanya masyarakat itu kalau melintas di jembatan Suramadu itu mereka mau melintas dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Jadi sudah kebaca, sudah kecium mungkin oleh petugas yang ada di kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya. Jadi mereka melakukan pola baru, artinya ketika malam jam 12 malam sampai jam 6 pagi petugasnya ditambah itu, Mas. Dan saya lihat di sisi Madura yang menuju ke Surabaya banyak mobil-mobil yang berhenti di sana seperti itu. Mungkin karena mereka takut yang mau di swab antigen seperti itu. Jadi saran saya mungkin jangan di swab antigen lah. Mungkin kalau Ginos itu lebih akurat, pakai Ginos yang pertama kan tes Ginos saja. Yang pertama mungkin karena lebih murah dan tidak sakit mungkin, Mas. Karena lebih cepat juga. Karena yang saya rasakan kemarin saya itu di swab antigen, hidung saya dua-duanya lubangnya yang di swab gitu. Biasanya satu loh, kok dua-duanya ini gitu. Dan anehnya juga kok bisa hasil tesnya itu keluar dalam waktu 5 menit, terus nanti suratnya itu hanya berlaku 24 jam. Biasanya kan 14 hari. Itu hanya berlaku 24 jam. Loh, kok bisa kayak gitu, Mas? Cuman pertanyaan saya begitu. Sebenarnya kalau seperti itu cara kerja Ginos bisa juga seperti itu. Iya, bisa juga seperti itu. Mendingan pakai yang lebih enak dan tidak bikin masyarakat ketakutan. Intinya Tretan Radar Madura, masyarakat ketakutan, masyarakat di luar Madura yang ingin berkunjung ke Pulau Madura, walaupun sekedar untuk keinginan berwisata, ini saat sekarang merasakan ketakutan dan kondisi ini berdampak terhadap perekonomian masyarakat Madura, khususnya di bidang pariwisata. Iya. Mas Vicky, Iya. semisal nanti
kondisi ini tetap pemerintah tetap memberlakukan tes antigen seperti pola seperti ini atau bahkan lebih ditingkatkan seperti yang tadi disampaikan jam 12 malam semakin ditambah personelnya. Kira-kira apa dampak terburuk terhadap pariwisata di Madura? Kalau menurut saya dampak terburuknya mungkin ya kunjungan itu akan semakin menurun dan akan drastis turunnya Mas. Mungkin tidak ada orang yang mau berkunjung ke Madura kalau menurut saya. Kalau misalnya hal itu terjadi nanti mungkin kita carikan solusi terbaiknya. Libatkan tokoh, baik itu tokoh alim ulama, tokoh masyarakat. Dalam hal ini mereka diminta untuk terlibat dalam sosialisasi bahaya COVID, kemudian sosialisasi pencegahannya, bagaimana caranya masyarakat Madura itu bisa mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Mungkin dengan cara-cara seperti itu masyarakat Madura, karena masyarakat Madura itu menurut saya orang yang sangat punya prinsip Mas. Prinsipnya orang Madura itu kan bepak, bepuk, huruf, rapat. Jadi kalau masyarakat Madura itu yang sangat ditakzimi, yang pertama bapak, ibu, kemudian orang tua, kedua orang tua, guru sama pemimpin. Insya Allah kalau pemerintah juga mengajak tokoh alim ulama, tokoh masyarakat dalam sosialisasi pencegahan COVID, saya kira pandemi COVID yang ada di Pulau Madura akan segera teratasi seperti itu. Mudah-mudahan bisa bekerja samalah antara umarok sama ulama nantinya. Seperti itu. Closing statement Mas Vicky yang benar-benar diharapkan saat sekarang ini oleh teman-teman pelaku pariwisata. Ini kan kalau berbicara sampai kapan, ya tentu tidak bisa diprediksi sampai kapan kondisi COVID ini akan seperti ini, sampai kapan tes antigen ini akan diberlakukan, belum kita ketahui karena belum ada pernyataan secara resmi dari pemerintah bahwa ini akan berakhir kapan dan kapannya. Artinya ketika kondisi seperti ini tetap dibiarkan, maka pariwisata akan terdampak. Mungkin closing statement, harapan kepada pemerintah secara konkret apa ini yang diinginkan oleh teman-teman pelaku pariwisata? Kami minta kepada pemerintah, baik pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Kabupaten Bangkalan, bahkan 4 kabupaten yang ada di Madura ini, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Kami harap segera koordinasilah. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang berkaitan dengan COVID, segera koordinasi. Kemudian yang selanjutnya saya minta kepada pemerintah, tolong dalam penanganan COVID ini harus benar-benar fokus, harus benar-benar jangan sampai masyarakat itu terdampak ekonominya Mas. Mas Franky tahu sendiri kalau masyarakat itu terdampak ekonominya, ya kita tidak bisa bilang kalau masyarakat sudah kelaparan, kalau masyarakat sudah sudah kelaparan, sudah gimana, maka dampak yang hanya ditimbulkan itu bisa menimbulkan masalah baru nantinya. Jadi harapan saya kepada pemerintah, kepada para pemangku kebijakan, tolong dikaji ulang tes antigen yang ada di Akses Suramadu. Dan yang sangat saya tekankan, tolong kembalikan citra Madura yang sebelumnya masyarakat dari luar Madura itu ketakutan mau ke Madura. Tolong kembalikan citra bahwasanya Madura itu aman untuk dikunjungi. Seperti itu. Masyarakat Madura ramah, masyarakat Madura insya Allah siap menerima tamu, siap menerima wisatawan yang akan berkunjung ke Madura. Menerapkan protokol kesehatan. Yang terakhir saya minta kepada masyarakat Madura, tolong patuhi protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Masyarakat Madura itu sendiri harus bisa memberikan contoh. Mereka harus patuh terhadap prokes, mereka harus siap untuk menerima tamu, dan masyarakat Madura harus benar-benar disiplin dalam penerapan protokol kesehatan seperti itu. Siap. Terima kasih waktunya Mas Vicky. Agar kebijakan dari pemerintah ini tidak merugikan dan harus dikaji ulang, karena tes antigen yang dilakukan selama ini memberikan efek ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat, sehingga enggan berkunjung ke Madura. Mungkin itu harapan terbesarnya dari teman-teman. Itu harapan kami dari Asprim, Asosiasi Pariwisata Madura. Terima kasih sekali lagi Mas Vicky. Sama-sama. Terima kasih dari Tanah Madura. Semoga
perbincangan yang cukup santai ini, yang sangat singkat ini, memberikan informasi yang mencerdaskan dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat di Madura. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.